Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fadli dari jurusan programmer dari Politeknik IDN. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database di PHP MyAdmin dan juga bagaimana cara membuat tabel di dalam database pada PHP MyAdmin. Lalu saya juga akan menjelaskan bagaimana mengkoneksikannya antara database dengan suatu web atau web yang akan kita buat. Lalu saya juga akan menjelaskan bagaimana cara get data atau menampilkan data pada web yang akan kita buat. Oke, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Bagaimana cara membuat database di PHP MyAdmin. Oke, pertama-tama kalian buka aplikasi SAMPP kalian. Nah, jika kalian belum mendownloadnya, silakan kalian download terlebih dahulu di web SAMPP. Ketik aja di web browsing SAMPP. Kalau sudah, kalian bisa ekstrak itu dan membukanya. Oke, lanjut. Setelah ini kalian bisa pencet di sini start. Misalnya ini kita stop dulu. Kalian bisa pencet ini start, Apache start, lalu MySQL start. Nah, jika muncul seperti ini, jika muncul merah seperti ini, kalian bisa start ulang. Nah, sampai Apache dan MySQL-nya di stabilo hijau seperti ini. Warna hijau seperti ini berarti Apache dan MySQL-nya telah jalan di komputer kamu. Lalu kalian bisa klik admin, Apache admin. Nah, dia akan masuk ke web browser kalian. Kalian akan masuk ke web browser kalian dan tampilannya seperti ini. Jika tampilan seperti ini, kalian langsung bisa mengklik PHP MyAdmin. Klik di sini. Nah, di sini adalah tampilan awal dari database PHP MyAdmin atau database kalian, ya. Seperti itu. Lalu jika ingin membuat database, sebelumnya di video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara membuat database via CMD. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat database via PHP MyAdmin. Lanjut, kita ke bagian kolom ini. Ini adalah isi dari database kalian, kumpulan atau penyimpanan database kalian. Nah, di dalam database ada yang namanya tabel. Nanti kita juga akan buat tabel. Pertama kita akan buat database-nya dahulu. Kalian di sini bisa klik new. Nah, seperti itu, dan kalian bisa beri nama di sini. Misal kalian bebas memberi namanya apa, asal kalian harus ingat nama database kalian. Saya di sini akan memberikan nama database-nya latihan 2. Nah, jika sudah memberikan nama, kalian bisa klik di sini create. Dia akan proses. Nah, di sini akan memunculkan create name. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat database telah terbuat dan kalian
telah berhasil membuat database di phpMyAdmin. Oke. Oke, kita lanjut pada tahap yang kedua, yaitu membuat tabel pada database, tabel di dalam database yang telah kita buat. Oke, jadi seperti ini cara membuatnya. Kalian bisa ke ke baris ini dan cari database yang telah kita buat. Itu latihan 2, klik saja dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada table name, yaitu table name kalian bisa isi dengan nama bebas kalian ingin mengisinya apa. Tapi di sini saya akan mengisinya dengan siswa. Oke, nah di sini kolom, number of column itu maksudnya adalah jajarannya. Jadi kalian ingin membuat berapa kolom? Kolom itu seperti ini. Ini adalah kolom yang saya kursorkan. Ini adalah kolom. Nah, yang ke bawah itu data ke bawah itu adalah data ke bawah itu kolom. Lalu data ke samping itu adalah datanya. Jadi seperti itu. Di sini saya ingin membuat kolomnya yaitu NIK, lalu ada nomor absen, kemudian ada nama dari siswa tersebut, lalu ada tempat tinggal atau asal dari mana. Jadi seperti itu. Berarti ada 4 kolom. Kalian di sini kalian bisa tambah kurangkan kolomnya sesuai bebas keinginan saya, tapi saya di sini ingin membuat 4 kolom tadi. NIK sebagai primary key-nya nanti, lalu ada absen, nomor absen dia, lalu ada nama dia, kemudian ada nama asal dia ada di mana. Jadi seperti itu. Langsung aja kita bisa klik ini, create. Nah, di sini muncul pembahasan tipe-tipe dari kolomnya itu. Di sini kita bisa tulis aja. Yang pertama adalah saya ingin menulis NIK. Lalu di bawahnya ada nomor absen. Di sini bebas kalian bisa mengisinya apa saja, tapi di sini saya ingin menulisnya NIK, nomor absen, dan tadi itu apa ya? NIK, nomor absen. Oh iya, nama. Lalu di bawahnya adalah asal. Oke, jadi seperti itu, atau kita kecilkan aja semuanya. Nomor absen di sini kita kecilkan juga. Nikah. Lalu, nah di sini tipe-tipenya. Tipe integer itu adalah tipe angka, maybe, ya. Lalu di sini kosongkan saja buat NIK-nya, default-nya none, collection, attribute, no, integer, attribute, no, default-nya none aja. Nah, di sini AI ini maksudnya adalah auto increment. Auto increment itu adalah ketika dia ditambahkan datanya, maka dia akan berurutan. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalian menambahkan satu data,
Nah, ketika kalian ingin mendapatkan data yang kedua, maka dia akan mengikuti data setelahnya. Atau misalnya jadi tadinya 1 dan data kedua menjadi 2. Jadi seperti itu. Auto increment kita ini kan saja. Auto increment ini pasti primary key ya. Oke, seperti itu. Lalu kita lanjut ke setelahnya. Setelahnya karena dia nomor absen maka integer. Integer itu penomoran. Lalu defaultnya oke, lalu defaultnya non. Kita nonkan saja. Lalu sudah. Oke, seperti itu saja. Nah, lalu untuk nama kita varchar. Varchar itu adalah untuk karakter nama, karakter huruf, dan kita ini tulis aja varcharnya berapa kata yang bisa diinput, yaitu 255 saja. 255 kata dia bisa diinputnya. Length atau value ini adalah berapa kata atau berapa huruf yang bisa diinput. Lalu di sini juga varchar. Dan di sini adalah 5 ada suatu daerah yang lebih dari 20 kata. Ada ya, berarti 30 aja. 30 itunya non, semuanya non. Oke, jadi seperti itu. Kalian bisa lihat ada Nika, integer, dan dia auto increment dan primary key. Jadi primary key itu adalah kolom khusus untuk menandakan kolom bahwa dia itu hanya ada satu dan dia tidak bisa di-copy atau tidak ada lagi yang seperti dia. Sekarang contoh NIK. NIK itu pasti satu orang satu, ya kan? Makanya kita biar tidak salah atau biar tidak terjadi kesalahan, kita akan menandainya sebagai primary key agar dia tidak bisa berganti, di-copy atau biar tidak ada data yang sama seperti itu. Karena pastinya NIK juga tidak ada data yang sama di dunia ini. Oke. Kita bisa save saja dulu. Save. Nah, dan kalian bisa lihat NIK dan ini adalah kolom-kolomnya. Oke. Dan kalian bisa lihat di dalam database latihan ada yang namanya tabel data siswa. Dan kalian bisa klik data siswa. Nah, di sini browse ini maksudnya adalah isian dari kolomnya, dan ini adalah strukturnya adalah kolomnya. Jadi NIK, integer, non, auto increment. Nah, seperti ini. Oke, di sini ada di sini saya rasa kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjut ke bahasan yang ketiga, yaitu membuat koneksi ke database menggunakan PHP. Oke, membuat koneksi. Membuat koneksi adalah kita mengkoneksikannya database kita dengan web kita. Itu ada caranya, yaitu bisa dengan cara menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya, kalau PHP itu apa, kalian bisa cari tahu sendiri. Kalian bisa searching di internet. Kalian bisa cari tahu di sini sendiri. Kalau sudah, kita langsung saja ke codingan kita. Bagaimana cara kita mengkoneksikannya atau mengkonek antara database dengan web kita. Jadi seperti itu. Oke. Kalian bisa buka text editor kalian. Saya di sini memakai Visual Studio Code. Kalian bisa buka Visual Studio Code kalian.
atau teks editor kalian, buka sampai muncul seperti ini. Atau jika tidak, kalian bisa new apa open folder, dan buat folder, open folder di sini, open folder, dan kalian buat folder kalian untuk mengisi codingan kita. Jadi seperti itu. Di sini disclaimer dulu, di sini tidak bisa asal menaruh folder kita di file manager kita, tetapi kita harus menaruhnya di SAMPP. Masuk ke folder SAMPP yang kalian download, masuk, klik saja, klik saja. Nah, di sini lalu cari htdocs, pasti ada htdocs. Ini htdocs, kalian klik aja. Nah, di dalam htdocs baru kalian boleh menyimpan hasil codingan kalian atau file atau folder codingan kalian. Di sini saya akan membuat new folder. Di folder dengan nama latihan 2. Sama saya akan menyelaraskan dengan database saya biar saya tidak ribet. Oke. Kalau sudah, kalian bisa ini. Sorry, saya kira tidak terbuat. Oke, kalian bisa select, lalu kalian bisa klik sekali, lalu select ke folder latihan 2. Kalau sudah muncul, langsung select folder. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari file latihan 2, masih kosong ya. Lalu kita akan mengisinya dengan file PHP, tentu saja PHP, karena kita di sini akan membuat membuatnya dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi seperti itu. Kalian di sini bisa tulis index, new file ya, index PHP. Oke, perlu enter aja dan kalian akan masuk ke halaman index.php. Nah, untuk cara mengkoneksikannya, di sini ada rumus wajib untuk mengkoneksikan PHP. Jadi pasti jika kita memakai PHP, pasti kita akan menulis rumus ini untuk mengkoneksikan dengan database kita. Jadi rumusnya itu kalian bisa ikuti saya, dan ini wajib untuk pertama kali mengkoneksikan web kita dengan database kalau menggunakan PHP dan pemrograman PHP. Di sini kita tidak membuat HTML5, akan tetapi di sini kita membuat pembuka PHP, yaitu strip, kurung besar, kurung kecil atau kurung besar ini, pokoknya segitiga gitu, lalu tanda tanya, nah sampai muncul seperti ini, lalu tanda tanya PHP, strip kiri, tanda tanya PHP. Nah, ini untuk pembukanya. Lalu bagaimana untuk penutupnya? Nah, penutupnya adalah seperti ini. Kalian bisa enter aja, dan ini penutupnya. Tidak hanya tanda kurung, tetapi kalian harus sertakan dengan tanda tanya. Oke, jadi seperti ini untuk penutupnya. Kalian bisa save. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita akan di dalam ini untuk codingan rumus wajibnya. Nah, untuk rumus wajibnya itu kalian bisa ikuti dulu seperti ini. Dan untuk rumus wajibnya adalah, pertama, kalian harus membuat variabel host. So, kalian bisa sama dengan, dan di sini apa hostnya?
Tentu saja, PHP menggunakan localhost. Localhost, dan tidak lupa untuk penutupnya. Penutup kode dari PHP itu adalah !2. Jadi seperti itu. Ups. Nah, lalu di sini ada yang namanya, username. Tentu saja kalian bisa menggunakan username. Nah, untuk username kita, mohon maaf, untuk membuat variabel, di PHP ini kita harus menggunakan dolar atau simbol dolar. Kalian bisa menggunakan username, lalu sama dengan, dan di dalam username ada root seperti ini, lalu tidak lupa untuk menutupnya yaitu !2. Lalu setelah username kita ada password. Atau di sini juga kita bisa memakai user. Kalau bisa hapus aja user. Bisa user dan root. Jadi seperti itu. Lalu di bawahnya ada password. Passwordnya itu kita kosongkan saja. Dan ini wajib ya, wajib dikosongkan. Lalu database yang saya pelajari itu wajib dikosongkan. Jika kalian mempunyai pendapat lain, kalian bisa tulis di komentar. Oke, lalu ada yang namanya DB name atau database. Oke. Database kita bisa menggunakan, di dalam database DB name ini kita menambahkan data kita. Nah, untuk nama folder kita atau database kita, tadi kita namakan dengan latihan 2. Jika kalian menambahkannya dengan yang lain, kalian bisa menambahkan namanya di sini, dan itu wajib untuk mengkoneksikannya. Dan itu wajib latihan 2. Nah, jadi seperti itu. Kalian buat variabel yang seperti ini dulu, nanti kita akan menampilkannya. Jika berhasil, dia akan memunculkan apa, jika tidak, dia akan memunculkan apa. Jadi seperti itu. Nah, langsung kita buat variabel dulu sebelum memunculkannya. Tanda dolar, lalu koneksi, lalu sama dengan, lalu kalian bisa tulis MySQLi connect host user password dan DB name. Jadi kita rapin dulu. Oke, jadi variabel pertama host, localhost, lalu user, root, lalu password kosongkan, lalu DB name, nama database kita latihan 2, lalu koneksi MySQLi_connect, lalu buka kurung, host 2 kita tulis ini kembali, lalu user kita tulis lagi, lalu password kita tulis lagi, lalu DB name kita tulis lagi, tutup kurung, dan penutupnya yaitu !2. Jadi kalian tulis seperti ini, MySQLi connect. Ini untuk mengkoneksikan. Nah, lalu di sini kita akan membuat pengkondisiannya. Jika dia berhasil, dia menampilkan apa? Jika dia tidak berhasil connect, dia menampilkan apa? Ya seperti itu. Kita buat kondisinya dulu. If
Anda seru atau tidak, kita di sini ingin membuat kondisian dia kalau tidak terkoneksi. Jadi seperti itu, langsung kurawal. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kurawal eh, lalu jika kita tulis die aja, lalu jika dia tidak terkoneksi, maka dia akan menampilkan koneksi gagal. Nah, seperti itu. Lalu tutup kurung dan penutupnya. Nah, jadi jika dia berhasil, maka dia tidak menampilkan apa-apa. Tapi jika dia gagal, maka dia akan menampilkan koneksi gagal. Oke, jadi seperti itu untuk mengecek koneksi. Cara membuat koneksi ke database menggunakan PHP. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa ke web browser kalian, lalu new tab, lalu tulis localhost untuk mengeceknya secara langsung. Slash nama folder codingan kalian latihan 2, nama folder saya latihan 2 slash index.php. Bisa enter. Nah, di sini saya tidak menampilkan apa-apa, berarti koneksi berhasil. Oke, jadi seperti itu. I'm sorry. Oke, jadi seperti itu untuk mengkoneksikannya. Lalu kita lanjut yang keempat. Oke, bagaimana cara mengget data? Oke, wait a minute. Oke, kita lanjut yang keempat. Materi keempat, silakan get data pada database yang telah dibuat menggunakan tabel header HTML. Oke, silakan mengget data pada database yang telah dibuat. Atau bagaimana cara menampilkan data pada database yang telah dibuat. Jadi ini artinya adalah cara menampilkan di web kalian data-data kalian yang telah kalian masukkan di tabel di HTML. Oke. Gimana cara menampilkannya? Oke, kita bisa kembali ke codingan kita. Di sini saya tidak akan menggunakan PHP karena saya juga belum diajarkan bagaimana cara menggunakan PHP, cara menggunakan HTML get datanya. Tapi di sini saya akan menggunakan PHP secara langsung. Bagaimana cara mengget data menggunakan PHP secara langsung. Oke, jadi cara menampilkannya adalah seperti ini. Oke, di sini kita ganti dulu namanya menjadi rename. Kita ganti dulu menjadi koneksi. Koneksi.php. Lalu di sini jika kita refresh maka dia not found karena indeks sudah tidak lagi dibuat. Nah, di sini koneksi. Oke, masih terkoneksi. Oke. Maka di sini bagaimana cara mengget datanya adalah pertama-tama kita membuat new file terlebih dahulu. New file. Lalu kita beri nama dengan nama yang tadi index.php. Itu saja .php.
Dan di sini kalian bebas penamaannya ya, asal kalian ingat apa ingat asal kalian ingat namanya. Jadi seperti itu. Nah, langsung kita buat tagnya seperti biasa. Kita buat penutupnya. Oke, seperti biasa. Oke, lalu kita include dulu. Include. Include ini adalah include ini adalah untuk jadi si koneksi ini dipindahkan ke sini. Jadi kode koneksi ini dia akan dipindahkan ke sini. Jadi sama seperti tadi, ini indeks ini untuk include ini kode untuk mengkoneksikan si indeks dengan database kita. Tapi tidak dengan cara menuliskan ulang kodenya, tetapi kita cukup include koneksi.php. Jadi seperti itu. Jadi ini lebih simple dan praktis. Sebenarnya sama aja fungsinya. Oke, kita lanjut. Kita pertama buat variabel terlebih dahulu. Variabel query. Oke, sama dengan di sini adalah untuk men-selectnya. Query select. Oke. Wait a minute. Oke, kita select di sini. Ini buat kodenya ya. Codingannya. Kita select tadi primary kita, yaitu primary kita adalah nick. Primary kita itu yang di pertama, nick, lalu tanda koma, lalu yang kedua di bawahnya itu adalah nick, nomor absen. Nomor absen. Lalu yang ketiga itu di bawah nomor absen ada yang namanya nomor absen, lalu nama, lalu di bawahnya ada di bawahnya lagi ada asal kan. Kita cek lagi. NIK nomor absen nama asal. Oke. Jadi benar ya teman-teman, asal. Lalu di sini from. Nah di sini adalah nama nama tabel kalian. Nama tabel saya itu data siswa. Lalu tanda petik dan titik koma. Oke. Oke. Jadi seperti itu, select. Jadi select primary key-nya pertama, lalu nomor absen, nama, asal, from, data mahasiswa. Jadi kita di sini membuat variabel query namanya, dan di variabel query itu ada kita men-select nick dari database kita, nomor, nama, asal, from, data siswa. Jadi seperti itu. Bentar, saya cek dulu. Latihan 2 data siswa. Oke. Benar. Nah, jadi seperti itu. Lalu lanjut kita buat result.
kita akan buat result. Di sini kita spasi aja biar rapi. Lalu result, dan di dalam variabel result ada mysqli underscore query. Lalu kita di sini tuliskan select koneksi and query. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat tabelnya dengan if atau dengan pengkondisian PHP. Jadi seperti itu. Kalian bisa ketik aja if lalu tanda kurung mysqli underscore num underscore rows, dan kalian bisa buka kurung lagi, lalu dolar result, lalu di sini tanda panah dan 0. Nah, maka dia 0 ini adalah dimulai dari 0. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, berawal, jadi seperti itu. Nah, di sini kode untuk menampilkan di PHP itu adalah echo. Kalau di JavaScript itu kalau nggak salah print, dan di PHP itu adalah echo. Maka di sini kita bisa menampilkan, kita ingin menampilkan tabelnya atau tabel dari database itu echo misalnya. Echo. Lalu echo itu dengan kebiasaannya dengan titik pagar tanda kutip seperti ini, jadi tidak usah memakai sama dengan. Kita ingin menampilkan echo table border, yaitu dia berborder sama dengan tanda kutip. Nah, bordernya itu mulai dari 1. Tidak lupa tutup kurung, dan ini bisa kita hapus saja. Saya memakai plugin jadinya otomatis seperti itu. Oke, seperti ini. Lalu di bawahnya kita buat echo juga untuk menampilkan kolomnya. Jadi kita ingin menampilkan kolomnya, kita bisa tr kurung tr seperti ini. Lalu dalam tr ada th. Nah, di dalam th itu ada yang namanya nik. Lalu kita buat lagi th di sini. th, lalu kolom yang kedua itu, jadi yang kolom pertama itu maksudnya kolom pertama itu kalian ingin mengisi apa namanya? Saya ingin mengisi nik karena kolom pertama itu nik primary key-nya. Lalu yang kedua itu apa ya? Oh ya, absen. Nomor absen. PH, lalu PH. Nah, yes. Oh, I'm sorry. I'm sorry guys. Nomor absen, lalu di bawah nomor absen, sepertinya ada kesalahan. Seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kita buat TH. Nah, untuk kolom sebelahnya, kolom sebelahnya nomor absen, kita akan memasukkan tadi setelah nomor absen itu adalah nama, lalu kita lanjut eh, TH, tutup kurung, lalu sebelahnya adalah asal atau alamat. Kalau juga bisa memberinya alamat, asal aja deh, asal. Jadi seperti itu, tidak lupa untuk save. Oke, di sini sudah jadi, tidak lupa untuk menutup kurung, penutupnya. Lalu kita lanjut, jadi kita buat pengkondisian while. Kita di sini akan menggunakan while. Jadi kita tulis while row sama dengan mysqle fetch sock. Oke, result. Nah, lalu kalian bisa di dalamnya while kita akan menampilkan tabelnya echo tr, lalu echo eh, td. Ya, ini kita hapus. Nah, setelah td titik lalu row lalu tanda kurung seperti ini, lalu primary key-nya yaitu nik, lalu tanda titik lagi, dan di sini adalah untuk td. Yes, untuk td, dan kita tutup. Nah, di sini kalian bisa copy paste aja. Cara copy. Di sini untuk penampilannya kita ada 4 data, dan di sini kita ganti dengan nomor absen. Lalu di sini kita ganti dengan nama, lalu kita di sini ganti dengan asal. Nama kolomnya tadi ya di database kita. Karena di sini kita ingin menampilkan dari kedua tersebut. Lalu TR di sini untuk berlanjut seperti ini. Jadi lanjut. Oke, jadi seperti itu. Lalu di bawah sini kita bisa tambahkan echo tabel. Lalu untuk pengkondisiannya jika tidak atau else, atau jika bukan else, echo, atau jika dia gagal menampilkannya maka tidak ada data. Jadi kalau belum ada datanya maka dia akan menampilkan seperti ini. Tapi jika kita sudah memasukkan datanya maka dia akan membuat tabel. Yang tabel itu datanya di dalam kolom NIK, nomor absen, dan nanti dia akan ditampilkan seperti ini.
Jadi dia akan dipanggil NIK-nya dari primary key, dari database-nya dia akan dipanggil, akan masuk ke kolom ini, dia akan masuk ke kolom TD, dia akan masuk ke kolom TD. Jadi seperti itu. Oke guys, seperti itu. Lalu kita akan cek terlebih dahulu. Semoga berhasil ya. Nah, ini untuk koneksi PHP, di sini kita ganti aja dengan index.php. Nah, dia akan muncul. Nah, karena ini belum saya masukkan datanya, maka dia tidak ada data. Jadi seperti itu. Dia tidak ada data. Nah, jika saya sudah memasukkan datanya, maka dia akan muncul tabelnya. Oke, kita di sini akan memasukkan datanya. Misal kita tidak ada data, misal kita ingin memasukkan datanya, kalian bisa ke PHP MyAdmin kalian, lalu buka database kalian, buka table kalian yang tadi yang telah kita buat, lalu muncul seperti ini, kita di browse kan, maka kita ingin memasukkan data di insert. Ini secara manual ya, di database kalian. Insert, dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu NIK-nya adalah 3201 3020. Nah, lalu nomor absen dia itu misal absen 1. Maka namanya adalah Muhammad Nur Fadila. Jadi seperti itu, lalu asalnya dia berasal dari Bogor. Ini hanya misal saja saya ingin menginput data. Jadi seperti itu. Kalian bisa klik go. Nah, di sini satu row inserted, satu row telah ditambahkan atau satu data garis data itu telah ditambahkan. Jadi jika kita balik ke latihan 2 index.php dan kita refresh, maka dia akan muncul datanya seperti ini. NIK-nya berapa? Nomor absennya 1, namanya Muhammad Nur Fadila, asal Bogor. Jadi seperti itu. Datanya sudah ketampil ya. Misal kita ingin menambahkan data lagi. Kita bisa seperti tadi ke insert, ke data mahasiswa, lalu insert, dan kita bisa tambahkan lagi. Misal 320 3201 3021 misal. Karena dia NIK ini primary key, maka dia tidak boleh sama. Lalu nomor absen 2, dan ini adalah namanya itu namanya kalian bebas, misal Nabil. Oke, misal Raska Malika. Dan asal adalah Tangerang. Misal Tangerang, Raska Malika asal Tangerang. Dan kalian bisa pencet go. Nah, data row telah tertambahkan. Nah, ini masih satu data ya. Dan nanti jika kita refresh seperti ini, dia akan muncul datanya 2 Raska Malika asal Tangerang. Jadi seperti itu tugasnya. Database sudah, membuat tabel sudah, membuat koneksi sudah, dan mengget data juga sudah. Oke, jadi seperti ini untuk kodenya, dan seperti ini untuk pengkoneksian PHP dengan database-nya. Dan ini semua adalah rumus wajib ya teman-teman. Oke, jika tidak ada ini maka data tidak akan bisa ditampilkan, karena
database kalian dengan web kalian tidak terkoneksi. Oke, dan inilah hasilnya. Oke, jadi itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga masih belajar, teman-teman. Jadi terima kasih telah menonton dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.